Shalom, selamat malam. Apakah suara saya kedengaran? Jelas, Kak. Oke. Di nama Tuhan, saya ucapkan selamat bergabung bagi teman-teman yang baru bergabung dan selamat malam bagi teman semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab atas cintanya Tuhan, saya dan saudara kita ada sampai hari ini. Amin. Di nama Tuhan, kita patut bersyukur. Dan pada malam hari ini, sekalipun kita ada banyak kesibukan, namun kita tetap semangat untuk kita mengikuti ibadah pada malam hari ini. Di nama Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita dan saya serahkan kepada WL. Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Ada sukacita pada malam hari ini. Amin. 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 Puji Tuhan, kita akan mau bersorak, kita akan mau memuji, kita akan mau menyembah Tuhan. Tetapi sebelumnya kita awali dengan doa, nanti dengan kasih Kristus. Kakak Yapsun bawa kita dalam doa bukan. Mari kita satu dalam doa. Ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kami sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kami melakukan ibadah kami secara online, Tuhan Engkau berkati kami Tuhan, berkati setiap media yang kami gunakan Tuhan, jaringan internet, HP maupun laptop yang kami gunakan. Tuhan Engkau berkati, biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati teman-teman kami Tuhan yang masih dalam keadaan mengalami kendala Tuhan untuk joinnya Tuhan. Engkau berkati mereka, berjalan bagi mereka Tuhan, dalam mereka menemukan jalan keluar dan mereka bisa join bersama kami untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan mau bersorak bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami. Memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan. Rasakanlah tali kasih antara
Tuhan, pada malam hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita akan menyanyikan lagu pujian penyembahan kami pada Tuhan pada malam hari ini. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu, perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Nanti dengan kasih Kristus, saudari Kori bawa kita dalam doa kebenaran firman Tuhan.
Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kembali kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini ya Bapa. Kalau di malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau boleh mengumpulkan kami Tuhan lewat aplikasi Zoom ini Tuhan Yesus. Guna untuk kami memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Karena kami mengingat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, Engkau boleh mengumpulkan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, biarlah dengan puji-pujian kami Tuhan Yesus dapat menyenangkan hati suci-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, tiba saatnya ya Bapa. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau singkapkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus lewat hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan berbicara kepada kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus hikmat kebijaksanaan marifat surgawi turun memenuhi hamba-Mu ya Bapa, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan Yesus itu semuanya berasal daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan menyerahkan Tuhan Yesus setiap HP Tuhan, laptop yang kami pakai Tuhan Yesus, untuk kami bisa mengikuti ibadah ini ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati setiap jaringan-jaringan yang ada ya Bapa, sehingga Tuhan kami dapat mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga berakhir Tuhan dengan baik dan selamat. Nama-Mu tetap dipuji dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan yang sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa ya Bapa, sehingga apapun yang hamba sampaikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, kami yang mendengarkan di malam hari ini juga Tuhan, biarlah kami jangan menjadi pendengar-pendengar setia ya Bapa, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan acara kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Kak Talita. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Serahkan kepada Kak Oscar. Kepada Kak Oscar, dipersilakan. Oke, selamat malam, shalom. Ya, sebelumnya mungkin teman-teman bisa buka kameranya. Saya mau melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Yang bergabung ada Kak Yandri, Kak Mar. Ini siapa sebenarnya ya? Kak Mar, Kak Lydia, Kak Rati, Kak Anita. Teman-teman yang bisa buka kameranya, coba buka kameranya. Maksudnya bisa kita sejahtera bersama dalam mendengarkan firman Tuhan ya. Ini sesuatu hal yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Tetapi saya rindu supaya kita menikmati firman Tuhan. Sebelumnya saya suruh teman-teman buka kamera karena saya mau tanya, ada berapa banyak di antara kita yang sedang pegang Alkitabnya? Enggak menuntut ya. Ya, sebab begini saudara. Ini. Sekarang yang Kak Marci bisa matikan mikrofonnya. Ya, sekarang banyak yang mempertanyakan apakah Alkitab itu adalah firman Allah ataukah Alkitab itu berisi tentang firman Allah. Saya mau tanya teman-teman, berapa di antara kita yang meyakini bahwa Alkitab itu adalah firman Allah? Coba bisa buka mikrofonnya untuk menjawab. Berapa banyak di antara kita yang meyakini bahwa Alkitab itu adalah firman Allah? Dan berapa banyak di antara kita yang meyakini bahwa Alkitab itu adalah buku yang berisi firman Allah? Ya, perlu kita memahami ini karena mungkin ini adalah pertanyaan sederhana, tetapi saya mau katakan bahwa ini kalau ditanyakan oleh orang-orang non-Kristen, maka kita harus mempertanggungjawabkannya. Tiap hari saya pegang ini, tetapi apa yang saya yakini di dalamnya.
Ya. Kalau saya secara pribadi, saya bertetapan bahwa ini adalah firman Allah. Ya, coba mari kita perhatikan, karena malam ini saya mau mengambil satu tema untuk kita pelajari bersama tentang otoritas Alkitab di dalam kehidupan umat Kristiani. Otoritas Alkitab di dalam kehidupan umat Kristiani. Bagaimana kekuasaan Alkitab itu untuk iman kerohanian kita. Kita buka bersama firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 ayat firman Tuhan. Otoritas Alkitab 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Mohon maaf sekali lagi karena saya salah ini. Karena kita mau membahas tentang otoritas Alkitab bagi kita. Supaya kita mengerti kalau kita pegang Alkitab ini, sudah sejauh mana kita harus meyakini Alkitab itu. Ya. Mari kita membaca di 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang ke-17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kembali saya mau bertanya, berapa banyak di antara kita yang meyakini bahwa ini adalah firman Allah? Saya mau katakan bahwa footnote dari Alkitab adalah pribadinya Tuhan Yesus. Ya. Saya mau katakan bahwa footnote Alkitab itu adalah Allah sendiri. Sekalipun Alkitab ini dituliskan oleh para nabi, atau bisa dikatakan bahwa Alkitab ini dituliskan oleh manusia, bapak-bapak gereja zaman dahulu, tetapi saya mau katakan bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Mari kita perhatikan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini, firman Tuhan berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Perhatikan bahwa tulisan yang diilhamkan Allah adalah tulisan yang dihembuskan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus bekerja melalui para nabi, Roh Kudus bekerja melalui pada para orang-orang percaya zaman dahulu untuk mengucapkan apa yang dikehendaki Allah. Apa yang dikehendaki Allah. Jadi di dalam firman Tuhan ini kita perlu mengerti bahwa otoritas Alkitab itu mutlak. Mutlak. Kebenarannya itu tidak bisa diragukan. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan bahwa tulisan yang diilhamkan oleh Allah atau firman Allah itu sendiri bermanfaat untuk mengajar. Bermanfaat untuk mengajar. Dalam hal ini bahwa kita hanya bisa mengerti bagaimana pola hidup yang benar yang sesuai dengan standarnya Tuhan Yesus kalau kita bisa bergaul dengan Alkitab. Itu arti daripada pengajaran firman Allah. Jadi tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Dalam hal ini bahwa Alkitab itu bermanfaat untuk mengajarkan kita, tidak seperti apa yang diajarkan dunia. Maksudnya di sini bahwa kita diajarkan melalui firman Allah untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Kita hanya bisa berkenan kepada Tuhan, kita hanya bisa hidup sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita kalau kita berada di dalam tulisan yang diilhamkan Allah itu. Banyak tulisan tetapi tidak semuanya diilhamkan Allah. Tetapi kalau tulisan di dalam firman Allah, semuanya diilhamkan Allah. Makanya kembali lagi kita punya keyakinan bahwa ini adalah Alkitab, artinya ini adalah firman Allah. Saya memiliki keyakinan penuh bahwa ini adalah firman Allah. Mungkin teman-teman nanti kalau ada yang tidak sependapat dengan saya bisa ditanyakan atau dibahas pada saat
sesi tanya jawab ya. Jadi saya mau supaya kita meyakini bahwa ini adalah firman Allah. Saudara mungkin membaca buku-buku lain bisa isinya itu sangat menarik dan lebih menarik daripada Alkitab. Tetapi saya mau katakan bahwa semenarik-menariknya buku yang kita baca, tidak ada satu kata pun yang bisa melebihi kata Alkitab. Tidak ada otoritasnya. Tetapi kalau otoritas kebenaran, kita hanya bisa menemukan di dalam Alkitab. Dan saya mau katakan bahwa kebenaran Alkitablah yang bisa membuat kita berkenan kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang bisa membuat kita benar di hadapan Tuhan. Dan mutlak kebenaran daripada firman Tuhan akan membawa kita kepada kebenaran yang sesungguhnya. Ya, kebenaran yang sesungguhnya. Tidak berarti bahwa kita tidak boleh mungkin tidak boleh membaca buku-buku lain atau tidak boleh cari tahu dari buku-buku lain, tetapi kita perlu mengetahui bahwa saya mau katakan satu hal, bahwa kebenaran yang sesungguhnya itu datang daripada tulisan yang diilhamkan Allah. Ini tidak berbicara tentang kebenaran manusiawi, tetapi kebenaran ilahi. Kebenaran ilahi yang saya maksudkan di sini adalah suatu kebenaran yang tidak diberikan oleh manusia kepada kita, suatu kebenaran yang tidak datang daripada manusia yang dapat mengubah hidup kita, tetapi kebenaran yang benar-benar datangnya daripada Allah. Kebenaran yang datangnya daripada Allah. Dan kita menemukannya hanya di dalam tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Artinya bahwa di luar daripada firman itu, kita tidak bisa menemukan pengajaran yang betul-betul benar dan bisa membuat kita sampai tahap keselamatan atau kehidupan kekal. Ya. Jadi perhatikan di ayat yang ke-16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Ya. Bermanfaat untuk mengajar. Kalau kita ingin hidup yang baik, kalau kita ingin hidup yang berkenan, saya mengajak teman-teman untuk kita belajar bersama-sama dari Alkitab yang diilhamkan oleh Allah. Ya. Kalau kita rindu untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dalam hal ini, bahwa kita mau hidup kita ini diperbaiki, diperbaharui, dijadikan sebagai anak-anak muda yang berkenan kepada Tuhan, maka satu-satunya yang perlu kita lakukan adalah balik kepada firman. Karena otoritas firman Allah, otoritas kebenaran daripada firman Tuhan itu sendiri yang mampu mengajarkan kita bagaimana kita harus hidup benar untuk berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya mau katakan bahwa footnote dari Alkitab ini adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Dan kebenarannya mutlak. Ya. Kita lanjutkan firman Tuhan ini. Mari kita belajar bagaimana otoritas Alkitab yang kita pegang tiap minggu, Alkitab yang kita pegang tiap hari, sejauh mana sih otoritasnya di dalam kehidupan kita. Sejauh mana sih lebihnya Alkitab itu. Kalau kita tidak mempelajari Alkitab dan kita hanya mendengarkan dari perkataan orang, saya mau katakan saudara bahwa kita tidak punya dasar yang kuat untuk mempertahankan bahwa ini adalah firman Allah. Sewaktu-waktu orang mencoba untuk mengalihkan jalan kita, maka kita pasti cepat untuk untuk keluar daripada firman Allah. Tetapi kalau kita sudah meyakini ini adalah firman Allah dan kita berpegang di dalamnya, maka saya mau katakan bahwa iman kita adalah iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita lanjut. Bagaimana otoritas Alkitab itu? Kalau memang Alkitab itu berotoritas sepenuhnya adalah firman Allah, maka Alkitab itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Ya. Saya mau membandingkan ini dengan tulisan-tulisan lain yang mungkin dapat kita pelajari tiap hari, bahwa segala tulisan bermanfaat, tetapi segala tulisan tidak diilhamkan oleh Allah.
Dan tulisan yang bisa menyatakan kesalahan itu adalah firman Tuhan. Ya, kita perlu mengerti ini. Paulus menuliskan dengan jelas di sini bahwa tulisan yang diilhamkan Allah, yang pertama itu bermanfaat untuk mengajar, yang kedua itu untuk menyatakan kesalahan. Ya. Setelah kita diajarkan oleh firman Allah, setelah kita diajarkan oleh tulisan yang diilhamkan oleh Allah, tulisan tersebut menyatakan kesalahan kita. Ya. Tulisan tersebut menyatakan kesalahan kita. Nah, dari mana kita tahu bahwa tulisan yang diilhamkan Allah itu dapat menyatakan kesalahan kita? Saya mau katakan bahwa ini hanya dapat kita ketahui kalau kita membacanya. Ya, kalau kita membacanya. Kita tidak akan bisa tahu bahwa ini salah, itu tidak sesuai dengan tulisan yang diilhamkan Allah, atau ini tidak sesuai dengan firman Allah kalau kita tidak mau membaca. Ya, saudara, mungkin saudara tidak sepaham dengan saya, tidak apa-apa. Tapi saya mau katakan yang sebenarnya bahwa firman itu mengajarkan kita secara pribadi. Maksudnya di sini, saudara, ketika kita belajar untuk membaca firman Tuhan, maka sedikit demi sedikit kita diajarkan, oh bagaimana tahap hidup yang berkenan kepada Tuhan, oh bagaimana pola hidup yang benar di hadapan Tuhan. Setelah kita diajarkan, maka kita akan dinyatakan kesalahan. Maksudnya di sini adalah mungkin ketika kita berbuat kesalahan dengan tidak sadar, namun ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita akan tahu, oh perbuatan ini tidak berkenan kepada Tuhan. Perbuatan ini tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, dari mana kita tahu semua ini? Dari kita membaca firman Tuhan. Makanya saya katakan bahwa kebenaran firman Tuhan itu mutlak. Ada istilahnya seperti ini. Kita perlu mengerti infalibilitas Alkitab. Ya. Infalibilitas Alkitab. Itu infalibilitas Alkitab. Ketidakmampuan Alkitab. Ya. Ketidakmampuan Alkitab. Saya mau katakan bahwa Alkitab yang kita pegang adalah firman Tuhan ini tidak memiliki ketidakmampuan. Dia juga tidak mampu, ya. Infalibilitas. Kita juga memiliki infalibilitas dalam kehidupan kita. Tetapi infalibilitas dalam Alkitab ini adalah dia tidak mampu untuk berbuat dosa, ya. Dia tidak mampu untuk berbuat kesalahan. Itu kelebihan Alkitab. Dia tidak mampu. Infalibilitasnya adalah kebenaran. Infalibilitasnya adalah tidak melakukan kesalahan. Nah, kalau infalibilitas kita secara pribadi sebagai manusia itu apa? Ketidakmampuan kita itu di mana? Oh, haleluya. Saya agak terpukul dengan ayat ini, saudaraku. Mengapa firman Tuhan itu bisa mengajarkan kita? Mengapa harus tulisan yang diilhamkan Allah itu yang harus mengajarkan kita, dan kenapa tidak dari yang lain? Karena saya mau katakan bahwa kebenaran di dalam firman Tuhan akan membawa kita sampai kehidupan yang kekal. Dan itu hanya kita temukan pada satu, yaitu di dalam Alkitab. Itulah infalibilitasnya itu tidak bisa membuat kesalahan, ya. Itu sudah mutlak. Dan saya mau katakan bahwa kalau sudah diilhamkan oleh Allah, maka apapun usaha manusia untuk memutarbalikannya, dia tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Manusia tidak akan sanggup untuk memutarbalikan firman Allah yang telah diilhamkan oleh Allah sendiri. Karena ketika diilhamkan oleh Allah, maka tulisan-tulisan ini memiliki kehidupan dan memiliki kuasa untuk mengubah orang-orang yang membaca dan percaya kepadanya. Haleluya. Saya sangat tertarik dengan firman Tuhan ini, saudaraku. Makanya sebagai generasi muda, ayo kita mengenal apakah Alkitab itu. Apakah dia hanya sebatas buku yang berisi firman Allah? Oh, saya tidak setuju, saudara. Kalau Alkitab dikatakan bahwa ini adalah buku yang adalah firman Allah. Kalau toh ini adalah berisi firman Allah, kenapa harus dituliskan bahwa segala tulisannya diilhamkan? Memang iya.
Memang iya, tidak salah kalau orang mengatakan bahwa Alkitab itu buku yang berisi firman Allah. Tetapi jangan sampai dengan perkataan demikian kita tidak punya keyakinan 100% bahwa Alkitab itu berotoritas di dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih. Ya, perlu kita mengerti ini, saudaraku. Sangat menarik untuk kita mengerti ini. Sebab apa? Ini akan menjadi fondasi yang kuat, dasar yang kuat untuk kita tetap bertahan di dalam iman yang kokoh. Artinya kita tetap berada di dalam pengajaran firman Tuhan. Sangat luar biasa, saudara. Saya mau katakan bahwa kekristenan itu sangat luar biasa. Sangat berharga sebenarnya. Jadi kita melanjut, saudaraku. Ini adalah Mohon ya, maaf, sorry, Ustaz. saudaraku, agak sorry. Ya, mohon maaf karena saya tidak fokus lagi memperhatikan ini ya. Jadi di sini, saudaraku, maksudnya sangat menarik dari Alkitab itu, kita ini adalah yang pertama memiliki otoritas mengajari kita. Jadi ini adalah tulisan yang merupakan perkataan Allah sendiri yang memberi kehidupan. Jadi begini, saudara. Ketika kita mau belajar tentang firman Allah, kita memiliki kehidupan. Jadi perhatikan, tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Saya mau katakan ini mengandung kasih Allah yang kekal di dalam kehidupan kita. Ketika dia sudah mengajari kita, maka dia tidak mau supaya kita hidup salah. Ya. Ketika kenapa tulisan ini yang diilhamkan Allah harus didahului dengan kata mengajar? Tulisan yang diilhamkan Allah harus didahului dengan kata mengajar. Karena kalau sudah diajarkan kepada kita, maka dia tidak mau supaya kita keluar daripadanya atau kita melangkah di luar daripadanya. Maka dia menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Tujuan daripada firman Allah, tujuan daripada tulisan yang diilhamkan Allah menyatakan kesalahan kita adalah supaya kita sadar dan kita kembali berjalan di dalam pengajaran tulisan yang diilhamkan Allah atau firman Allah. Supaya apa? Supaya kita memiliki infalibilitas seperti apa yang dimiliki oleh Tuhan. Ya, infalibilitas. Ini sangat menarik, saudara, sangat menarik. Ya, jadi kita mengerti bahwa ketika firman Tuhan mengajarkan kita, dia tidak mengizinkan lagi kita untuk berbuat kesalahan. Dia tidak mengizinkan lagi kita untuk salah melangkah. Namun ketika dia sudah mengajarkan kita, maka dia ingin supaya kita berjalan dalam pengajaran firman Tuhan itu sendiri. Ya, saudaraku, Tuhan Yesus memang mengasihi kita. Mari kita melanjutkan. Setelah ia mengatakan kesalahan kita, kira-kira tulisan yang diilhamkan Allah itu apalagi yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Dia tidak menyatakan kesalahan kita lalu dia melepaskan kita. Oh, ini kamu salah. Kamu sudah salah melakukan ini. Jadi sudah, kamu tidak perlu lagi dalam ajaranku. Tidak. Setelah dia mengajarkan kita dan dia menyatakan kesalahan kita, dia mau untuk memperbaiki kelakuan kita. Saudara, kalau tulisan ini tidak hidup, kenapa dia bisa memperbaiki kelakuan kita orang-orang percaya? Mungkin ini sangat agak sedikit berbeda dari, kalau agak berbeda dari pemahaman teman-teman, saya tidak tahu karena ini memang saya juga manusia, jadi pemahaman kita mungkin berbeda-beda. Tetapi saya mau katakan bahwa ini perkataan Allah yang hidup. Dari perkataan Allah yang hidup ini, maka kita juga memiliki kehidupan di dalamnya ketika kita mau bergaul dengan Alkitab. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa Alkitab ini adalah firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup. Dengar, ketika dia sudah menyatakan kesalahan kita, maka dia mau memperbaiki kelakuan kita. Kelakuan kita. Jadi tingkah laku kita yang masih bersifat kemanusiaan, dalam hal ini bahwa mungkin masih serupa dengan dunia,
firman Tuhan malam hari ini kembali kepada kita, mengingatkan kita bahwa Alkitab itu berotoritas dalam kehidupan kita. Perkataannya Tuhan Yesus itu berotoritas untuk memperbaiki kelakuan kita. Kalau selama ini kita tidak sadar dan kelakuan kita hanya sebatas seperti apa yang kita ketahui, maka Tuhan mau lebih daripada itu adalah kelakuan kita sejajar dengan pengajaran firman Tuhan. Ya. Ini hal yang sangat menarik di dalam kehidupan kita, di mana kita tidak dibiarkan oleh Alkitab itu, perkataan Yesus itu untuk hidup semau kita, tetapi kita harus berjalan sesuai dengan pengajarannya. Ya, setelah memperbaiki kelakuan kita, maka tulisan yang diilhamkan Allah itu akan mendidik kita di dalam kebenaran. Ini maksud saya, bahwa kebenaran Alkitab itu mutlak. Dia mendahului kebenaran itu dengan 3 hal, yaitu pengajaran, yaitu pertama pengajaran, yang kedua adalah menyatakan kesalahan, yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Kalau 3 ini sudah terjadi, maka dia akan mendidik kita di dalam kebenaran. Ya, ini sangat menarik, saudara. Jadi ingat bahwa Alkitab yang saudara pelajari, yang kita pegang sebagai dasar iman kita orang Kristen adalah kebenaran yang mutlak, yang berotoritas di dalam kehidupan kita untuk membawa kita kepada suatu kehidupan yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Dan dengan demikian kita akan diberkati berlimpah-limpah. Ya, berlimpah-limpah. Mungkin secara berkat jasmani kita tidak seberapa. Tetapi tentang berkat rohani, janji-janji Allah di dalam kebenaran itu sudah pasti menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya. Jadi sangat luar biasa untuk kita mengerti hal ini, bahwa Tuhan Yesus betul-betul mengasihi kita. Saya mau katakan bahwa kita bisa menemukan banyak bukti. Mohon maaf, saya kurang persiapan dalam hal ini karena memang ini adalah jadwalnya Kak Hendra, tetapi saya berusaha untuk menyampaikan sejauh mana saya mampu. Saya memahami Alkitab ini, saudara. Jadi satu hal yang saya mau katakan, bahwa Alkitab ini tercatat juga bukan karena kehendak manusia. Ya. Ini bukan atas dasar keinginan manusia untuk menulis Alkitab ini. Sementara Alkitab ini dicatat aja atas dasar perintah Allah. Saya lupa ayatnya, saudara, tapi mungkin dari teman pengurus ada yang ingat ayatnya di mana Allah memerintahkan untuk menulis. Ini kalau saya tidak salah di Keluaran, tapi saya lupa ayatnya. Alkitab ini sendiri Tuhan Allah yang memerintahkan untuk mencatatnya. Kenapa demikian? Karena tulisan di dalamnya adalah perkataan yang hidup. Karena tulisan yang ada di dalamnya adalah perkataan yang berotoritas untuk mengubah kehidupan orang percaya dari kehidupan yang masih seperti dunia yang menjadi kehidupan yang seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Ini dapat diperjelas di dalam 2 Timotius ini, bahwa tulisan di dalam firman ini adalah tulisan yang berotoritas. Kebenarannya mutlak dan tidak bisa diragukan. Saya mau katakan bahwa saudara silakan menemukan banyak tulisan yang menarik di buku-buku yang saudara baca. Tetapi saya mau katakan bahwa selama tulisan itu tidak diilhamkan oleh Allah sendiri, maka tulisan itu tidak berpengaruh untuk keselamatan kita. Tulisan itu tidak pengaruh untuk kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Ya. Sebaik-baiknya, semenarik-menariknya tulisan di dalam buku-buku yang kita baca, saya mau katakan bahwa hanya satu tulisan yang dapat membawa kita sampai pada hidup yang kekal, yaitu firman Allah. Mungkin tidak semenarik apa yang kita baca di buku lain, tetapi saya mau katakan otoritas di dalam firman Tuhan itu tidak bisa diganggu lagi. Karena ini adalah ketetapan Allah. Ya saudaraku, saya rasa sangat indah
bagaikan kalau kita melihat wajah kita sendiri di cermin ya. Kita melihat wajah kita di cermin, kita bangga. Bentuknya seperti apa? Warna kulit kita seperti apa? Nah, saya mau katakan bahwa begitu pun dengan surga. Ya. Kehidupan seperti apa di dalam surga kita tidak dapat mengerti, saudara. Tetapi melalui pengajaran firman Tuhan adalah tulisan-tulisan yang diilhamkan, maka kita akan dibentuk, kita akan diajari, kita akan dididik untuk hidup seperti itu. Mungkin kita belum bisa melihat dengan nyata, tetapi dalam tulisan firman Tuhan ini kita akan membawa kepada suatu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi di sini saya mau katakan bahwa pesan firman Tuhan yang saya dapatkan dari ayat ini bahwa Tuhan tidak mau membiarkan orang percaya itu hidup artinya bahwa hidup seperti orang-orang pada umumnya. Tuhan tidak mau supaya orang-orang yang percaya kepadanya, umat-umat pilihannya, atau generasi-generasi muda yang mencintai Tuhan, mungkin lebih spesifiknya saya mau katakan bahwa Tuhan tidak ingin supaya anggota Verbum Veritatis ini hidup seperti anggota pemuda pada umumnya. Itu sebabnya malam hari ini kita diajarkan bahwa otoritas Alkitab itu mampu untuk mengajarkan kita supaya kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Otoritas Alkitab itu menyatakan kesalahan kita. Otoritas Alkitab itu memperbaiki kelakuan kita agar kita berkelakuan baik seperti apa yang tercatat dalam firman Tuhan. Dan otoritas Alkitab itu yang terakhir adalah mendidik kita di dalam kebenaran. Saya mau tanya, kebenarannya seperti apa? Di sini kita menemukan bahwa kebenaran yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah kebenaran yang sesuai dengan standarnya Tuhan Yesus. Dan hal ini tidak dapat dikerjakan oleh manusia, hanya dikerjakan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya saudara, jangan pernah berharap untuk berubah menjadi suatu kehidupan yang sesuai dengan standarnya Tuhan Yesus kalau kita tidak mau membaca Alkitab. Ya, saya rasa ini bukan hal yang asing lagi bagi kita. Namun sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, saudara, saya mau kasih satu contoh begini. Ya, sekarang begini, Kakak Yapson ini, ya Kakak Yapson saja ya. Kakak Yapson tidak bisa berjalan sesuai apa yang saya kehendaki. Kakak Yapson tidak bisa hidup seperti apa yang saya mau kalau Kakak Yapson tidak mendengarkan apa yang saya katakan kepada Kakak Yapson. Ya. Sama halnya dengan seorang anak kecil di bawah adopsi orang tuanya. Kenapa anak itu nurut sama orang tuanya? Kenapa anak itu mengenal orang tuanya? Karena dia mendengarkan apa yang orang tuanya katakan dan dia mengenal orang tuanya. Jadi pengajaran orang tua kepada anak itu akan mengubah anak itu menjadi anak yang sesuai dengan apa yang dikehendaki orang tua. Jadi tidak mungkin, contoh mungkin Kakak Yapson punya anak ya. Iya, Kakak Yapson belum punya anak ini loh ya. Kakak Yapson belum punya anak. Jadi tetapi saya mengambil contoh. Tidak mungkin anaknya Kakak Yapson itu dibiarkan untuk hidup seperti didikan orang tua lain. Tidak. Karena itu adalah anaknya Kakak Yapson, maka anak itu harus hidup sesuai dengan apa yang Kakak Yapson kehendaki. Nah, untuk mencapai standar itu, maka di dalamnya Kakak Yapson mengajari anaknya itu. Di dalamnya Kakak Yapson menyatakan kesalahan anaknya itu. Artinya bahwa kesalahannya di sini adalah kesalahan yang tidak sesuai dengan apa yang Kakak Yapson ajarkan. Ketiga adalah Kakak Yapson memperbaiki kelakuan anak itu. Yang keempat adalah Kakak Yapson mendidik anak itu. Supaya apa? Anak itu hidup seperti apa yang Kakak Yapson ajarkan. Ya, tidak mungkin anak itu hidup dengan didikan orang tua lain lalu Kakak Yapson dengan bangganya bahwa anaknya berkenan kepadanya. Tidak. Demikian juga dengan kita generasi muda saat ini. Anggota-anggota Verbum yang dikasihi Tuhan bahwa Tuhan Yesus ingin supaya kita hidup di dalam pengajarannya. Tidak mungkin kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa kita. Lalu kita hidup dalam didikan dunia. Tidak bisa saudara, tidak bisa.
Ya, tidak bisa. Ya. Jadi Tuhan adalah, Yesus itu sendiri adalah Bapa kita. Yesus itu adalah Tuhan kita. Yesus itu adalah, mungkin saya salah, kalau saya salah Tuhan ampuni, tapi saya mengatakan Yesus itu adalah orang tua kita. Ya. Dia adalah Bapa yang kekal dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dia menyatakan kesalahan kita melalui firman-Nya. Dia memperbaiki kelakuan kita melalui firman-Nya. Dia menyatakan kesalahan kita melalui firman-Nya dan mengajari kita melalui firman-Nya. Terlepas dari tiga hal ini, dia mendidik kita. Untuk apa? Untuk kita hidup kembali di dalam kekekalan. Kalau kita sudah jatuh, Tuhan datang mengangkat kita dan membawa kita kepada jalan yang benar. Kalau kita sudah salah melangkah, Tuhan Yesus mengajari kita bahwa jalan kita itu salah dan kita harus kembali kepada jalan yang benar. Dan firman Tuhan ini sangat dahsyat sebenarnya. Ingat bahwa kuasa Tuhan itu bisa nyata, tidak kenal siapa kita, tidak kenal umur kita, tetapi sejauh mana kita percaya, maka kuasa Tuhan itu akan nyata di dalam firman Allah untuk mengubah kehidupan kita. Jadi saya mungkin terlalu lama ya saudaraku, tetapi saya mengatakan saya bangga, sorry, saya menikmati firman Tuhan ini saudara. Kenapa? Karena banyak orang yang pegang Alkitab ini tetapi tidak mengenalnya. Banyak orang Kristen yang tiap hari Minggu pegang firman Tuhan, namun tidak meyakini isinya itu apa. Karena begini saudaraku, kalau toh seandainya kita mengetahui bahwa ini adalah, kalau kita kenal bahwa ini adalah tulisan yang hidup, tulisan yang diilhamkan Allah, tulisan yang berotoritas, maka sudah tentu kita bergaul dengannya. Tetapi kebanyakan orang Kristen cuma sebatas memegangnya. Saya mau katakan kepada anggota Verbum Veritatis yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk kita tidak hanya pegang Alkitab ini, tetapi kita tahu sejauh mana otoritas Alkitab ini dalam kehidupan kita. Ingat bahwa perkataan temanmu tidak bisa membawamu kepada kekekalan, tetapi perkataan firman Allah bisa membawamu sampai pada kekekalan. Ya. Karena yang mengerti kehendak Tuhan, yang mengerti standarnya Tuhan Yesus, hanyalah Tuhan Yesus sendiri. Dan itu dikerjakan melalui Roh-Nya yang kudus dan tidak dapat dikerjakan oleh siapapun. Puji nama Tuhan, saudaraku. Saya mungkin tidak perpanjang firman Tuhan pada malam hari ini. Saya berharap agar Roh Kudus itu yang telah menghidupkan firman Allah ini dapat bekerja di dalam kehidupan kita, agar membawa kita lebih jauh lagi, tenggelam di dalam pengajaran firman Allah. Dengan demikian kita akan berubah dan kita akan hidup, memiliki hidup seperti yang Tuhan inginkan, dan dengan demikian kita akan diselamatkan di dalam kekekalan. Terima kasih atas kesempatannya saudara-saudaraku. Saya harap kita semua diberkati pada malam hari ini, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, firman yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati. Secara pribadi saya sangat terberkati, dan kami ucapkan terima kasih buat Oscar yang sudah menyampaikan firman Tuhan, sangat memberkati kami semua. Bahwasanya firman Tuhan, Alkitab yang kita pegang itu adalah Alkitab yang berotoritas, yang menyatakan setiap, yang mengajar kita, mendidik kita, memperbaiki setiap kesalahan kita, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Nah, kita harus meyakini bahwa Alkitab itu bukanlah tulisan biasa, tetapi kita harus menganggap itu sebagai firman yang berotoritas dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mungkin dari teman-teman yang ingin untuk bertanya, yang masih kurang, atau mungkin ada kata-kata yang belum mengerti, bisa ditanyakan kepada Kak Oscar. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Apakah suara saya jelas? Puji Tuhan, terima kasih atas Kak Oscar yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya sangat diberkati karena
Saya ketika Kak Oskar menyampaikan tentang otoritas Alkitab, saya mengingat tentang satu istilah yang dikeluarkan oleh seorang reformasi, yaitu Martin Luther. Jadi Martin Luther mengeluarkan ada satu istilah tentang sola scriptura. Jadi sola scriptura itu artinya Alkitab itu memiliki otoritas tertinggi. Jadi saya sangat diberkati dan saya melihat dari satu ayat di Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-31. Di sini Rasul Yohanes menyampaikan bahwa firman Tuhan atau yang dicatat oleh para nabi dan juga para rasul itu khusus untuk kita, maksudnya khusus bagi kita sebagai umat Tuhan untuk supaya kita percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Jadi Alkitab itu firman Allah, di mana Alkitab itu cukup bagi kita untuk mencerahkan, berikan pencerahan bagi kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita seperti 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa firman Tuhan itu dapat mengajarkan kita supaya kita percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi saya berterima kasih kepada Kak Oskar yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana mengajarkan kita bahwa Alkitab itu memiliki otoritas tertinggi. Nah, makanya saya mengingat tentang satu istilah namanya sola scriptura namanya. Namun ada juga namanya satu istilah mengatakan ada satu istilah artinya istilah itu namanya solo scriptura namanya. Nah, solo scriptura ini dimaksudkan kepada kita sebagai orang Kristen bahwa ketika kita percaya bahwa Alkitab itu firman Allah yang memiliki otoritas yang tinggi, namun sola scriptura ini tidak maksudkan kepada kita sebagai orang percaya supaya kita hanya percaya bahwa Alkitab itu adalah memiliki otoritas yang tinggi, tetapi itu maksudnya otoritas tertinggi adalah Alkitab. Namun kita jangan hanya mengatakan bahwa Alkitab itu memiliki otoritas yang tinggi sehingga kita mengabaikan buku-buku teologi yang memberikan kita wawasan untuk kita mengenal lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Dan itu tidak terlepas dari pekerjaan Roh Kudus. Dan ini sangat penting bagi kita sebagai orang percaya supaya kita terus belajar akan kebenaran firman Tuhan supaya karena sumber untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan adalah firman Tuhan. Ya. Jadi ini yang mungkin dapat saya sampaikan sedikit. Terima kasih Kak Oskar, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih tambahan dari Kak Mat. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin untuk bertanya, waktu masih 5 menit lagi ya. Mungkin teman-teman ingin untuk bertanya, atau mungkin belum paham istilah yang dikeluarkan oleh Kak Mat tadi, bisa dipertanyakan ulang. Oh ya, Kak Arif ini. Mungkin saya tambahkan sedikit, Kak. Bukan tambahkan ya, saya ingat satu istilah lagi. Ada satu istilah namanya ineransi Alkitab. Nah, selain daripada sola scriptura atau otoritas Alkitab, ada namanya ineransi Alkitab. Jadi artinya Alkitab itu tidak memiliki kesalahan, ketidaksalahan kita. Ya, supaya kita mengerti bahwa selain daripada Alkitab memiliki otoritas tertinggi, Alkitab juga tidak salah. Ya, istilah namanya ineransi Alkitab. Terima kasih. Oke. Mungkin teman-teman tidak ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa syafaat dan juga kita akan
berdoa untuk berkat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kita berdoa juga bagi bangsa kita, orang tua kita, dan juga kita yang hadir pada malam hari ini, dan juga kita berdoa bagi grup Veritatis, biarlah melalui grup ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga melalui grup ini Injil Yesus Kristus tetap dapat diberitakan kepada semua orang. Puji nama Tuhan. Nanti doa ini saya serahkan kepada Kak Martinus. Baik, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas penyertaan pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami, sehingga Tuhan berikan kami kesempatan, sehingga melalui Zoom ini Tuhan kami memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan, di mana kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan, bahkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa firman Tuhan memiliki otoritas tertinggi, dan firman Tuhan cukup bagi kami untuk kami percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, terus mampukan kami, layakan kami Tuhan, biarlah kami terus memiliki persekutuan yang benar dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Berkati teman-teman kami yang gabung bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Biarlah kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu dan belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati grup kami Tuhan, grup Veritatis kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah melalui grup ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat bangsa negara kami Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Berkati pimpinan yang ada dari Presiden dan jajarannya sampai RT Tuhan, berkati mereka, apapun mereka akan untuk dan kedepannya bangsa negara kami. Biarlah Tuhan berkati semuanya berjalan dengan baik, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat orang tua kami. Tuhan berkati mereka, berikan kuat sehat bagi mereka, keluarga mereka, kami diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan sertai, biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, apapun yang kami alami dalam hidup kami, Tuhan berikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hidup kami, berikan kuat sehat bagi kami Tuhan, biarlah kami tetap kuat sehat dan terus beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan pertemuan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, biarlah ke depannya kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami mengucap syukur berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Kak Martinus. Tiba saatnya kita akan ambil gambar dulu ya. Kepada Kak Talita, saya persilahkan. Mungkin teman-teman bisa buka kamera, cuma 1 detik aja. Oke, Kak Anita. Reaksinya dong. Oke, kepada Kak Talita saya silakan. Hitung ya Kak Talita. Hitung, nggak terasa. 1, 2, 3. Oke. Mungkin bisa pakai emot love. Oh ya, ayo. Sekali lagi bisa pakai emot love. Oke, ayo. Kak Talita, kami tidak dengar suara, kuat sedikit Kak. Kak Talita lagi lapar.
Emotku hilang. Ayo. Kata Lita ambil. Sudah. Jaringannya. Gitu. Apakah sudah? Nggak terasa. Sudah Kak, sudah paling banyak. Oh ya, terima kasih banyak. Oke, Tuhan siap. berkati. Betul, siap. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Mungkin kedepannya bisa aktif lagi, dan juga kalau bisa ajak teman-teman yang lain supaya kita sama-sama beribadah. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat semua. Tati apa kabar? Tuhan berkati. Tati Kak apa Yandri, kabar? Tuhan berkati. Kak Rati, Kak Samuel. Tuhan berkati. Terima kasih, Kak.